Ya, pada pertemuan 3 kali ini kita akan mempelajari tentang array DLP. Kita langsung masuk materinya. Jadi yang pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari array. Array adalah suatu variabel tunggal yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang sejenis. Atau bisa juga pengertian array adalah sebuah struktur data yang terdiri atas banyak variabel dengan tipe data sama, di mana masing-masing elemen variabel memiliki nilai indeks. Jadi array itu mempunyai nilai indeks yang pertama itu dimulai dari 0. Lalu 1, 2, 3, begitu hingga seterusnya. Nah, array itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu array satu dimensi. Array satu dimensi itu adalah struktur data statis yang mempunyai satu nama tapi memiliki banyak tempat. Setiap tempat harus dibedakan. Untuk membedakannya dibutuhkan petunjuk. Petunjuk dapat berupa karakter, char, atau integer. Sekali disimpan dalam penunjuk yang sama berbentuk indeks, maka isinya tidak akan hilang kecuali indeksnya diisi oleh nilai yang lain. Contoh dari bentuk array satu dimensi itu adalah ini. Kalian bisa lihat ya. Nah, yang kedua itu adalah array dua dimensi. Adalah di mana sebuah array mempunyai dua buah indeks atau subscript. Sama seperti array satu dimensi, array dua dimensi juga merupakan kumpulan elemen-elemen yang bertipe data sama dengan satu nama variabel, tetapi terdiri dari dua indeks. Nah, kalian bisa lihat ini bentuk umum dari array dua dimensi. Nah, kita bisa lihat di sini ada catatan. Pada array dua dimensi hanya dapat mendefinisikan panjangnya di blok begin menggunakan set length, nama array, baris, dan kolom. Begitu. Nah, kemudian kita akan mempelajari input box dan message box. Input box itu berfungsi untuk menginput data menggunakan dialog box. Bentuk umum dari input box adalah seperti itu ya, dan kalian bisa lihat kan di sebelah sana. Lalu kemudian ada message box, berfungsi untuk menampilkan pesan menggunakan dialog box. Nah, bentuk umum dari message box adalah yang itu ya, kalian bisa lihat. Nah, ini itu lebih rincian dari materi input box. Input box sendiri ialah kotak informasi pada program Delphi yang berguna dalam memasukkan kata atau suatu nilai. Tanpa harus kita sediakan edit box untuk tempat penulisan kata-kata tersebut, kita bisa mengurangi jumlah komponen dengan penggunaan input box ini. Ya, jadi kita pada ACT kita kali ini kita akan mengimplementasikan array. Nah, dalam pengimplementasian array ini kita akan buat yang namanya pertama itu kita buat dulu group box-nya dulu. Group box itu ada di sini. Ini group box. Ini group box. Nah, habis itu kita akan buat satu button sama satu list box. Nah, untuk fontnya kalian terserah. Tapi yang buat ini sebentar. Buat group box ini kita harus gantinya di caption. Nah, gantinya di caption jadi activity 3. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam program dalam array ini. Nah, di dalam program button ini kita akan buat nih yang ini. Saya akan jelasin tentang programnya. Jadi pertama kita deklarasiin dulu variabelnya. Di sini kita buat nih variabelnya itu ada daftar nama yang merupakan array dengan tipe data string. Habis itu sama variabel banyak dan i yang punya tipe data integer. Lalu kemudian kita masukin deh nilai yang dimasukin ke dalam variabel banyak yang merupakan tipe datanya integer. Nah, input box itu otomatis string. Jadi kita harus ganti dulu string str to in. Yang berarti string to in. Nah, jadi di input box itu ada yang namanya kriteria-kriteria buat masukinnya.
Nah, kalian bisa lihat di sini itu gimana caranya supaya buat masukinnya. Jadi nanti ada box yang muncul pas kalian masuk ke dalam programnya, atau enggak program dijalanin, nanti ada box yang muncul, masukkan banyak data. Nanti data yang kalian masukin sini bakal masuk ke dalam variabel banyak. Lalu kemudian variabel banyak ini bakal dijadiin set length, atau berapa banyak arraynya. Banyak arraynya itu bakal disimpan di daftar nama yang di set length-nya itu, atau banyak datanya itu diambil dari variabel banyak. Lalu kemudian kita bakal masuk ke dalam perulangan. Jadi saya akan buat dua perulangan. Jadi perulangan yang pertama itu kita buat masukkan data ke berapa, buat mencetak masukkan data yang keberapa. Sedangkan perulangan kedua digunakan untuk memasukkan datanya. Jadi ini nih, kalian bisa lihat di sini, ini perulangan banyak dikurang 1. Jadi ini daftar nama yang indeks I bakal muncul deh ini box lagi, box baru. Masukkan data ke berapa. Lalu kemudian bakal kecetak. Yang tadinya in diubah jadi string. Kan kita tahu kalau seandainya array itu awalnya itu dari 0. Jadi makanya itu pasti saya itu masukin dari i ditambah 1 supaya dia itu menyesuaikan. Nah, untuk yang kedua, perulangan yang kedua bakal masukin datanya. List box, item add, nama ke berapa. Habis itu bakal dicetak deh nilai dari variabel daftar nama ini, daftar nama ke i, atau daftar nama indeks ke berapa gitu. Untuk lebih jelasnya kita jalankan aja programnya. Nah, jadi sesuai dengan yang saya bilang, pertama kita pencet tombol start. Nah, ini itu input box. Contohnya saya masukkan data 5. Kemudian saya pencet OK. Nah, di sini ini perulangan pertama nih, masukkan data ke berapa. Ke 1 ini itu didapat dari daftar nama indeks keberapanya. Jadi dia itu bakal mencetak indeks I ditambah 1. Contohnya saya masukin nama saya Sonia. Lalu kemudian tuh bakal masuk lagi deh, masukkan data yang kedua. Francisca. Nah, saya masukin deh 1216. NPM-nya saya. Lalu kemudian saya masukin ini activity 3. Nah, ini bakal dicetak di sini. Begitu. Nah, sekian ACT 3 kali ini. Untuk datanya, untuk data ininya, kalian masukin nama kalian. Tapi untuk kelas, NPM itu cuma opsional doang. Tapi tolong dimasukin nanti pas masukkan data. Berapa banyak data, tolong lebih dari 3 ya. Sekian ACT-nya, nanti upload ke PDF, lalu kemudian jelaskan program ini dengan LA. Terima kasih.